Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Ratu Tanpa Ampun dan Noves saling bertransaksi untuk membahas tujuan mereka. Banyak yang berspekulasi jika identitas Noves adalah ayah Lena, Václav Milice, yang telah meninggal diserang Legiun saat membawa Lena ke kamp konsentrasi untuk pertama kalinya. Spekulasi ini muncul karena Noves digambarkan sebagai warga Republik Sang Magnolia dengan seorang istri dan anak perempuan. Ratu Tanpa Ampun menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menangkap target yang menjadi prioritas tinggi Legiun. Biasanya Legiun acuh terhadap manusia pada umumnya, namun ada sejumlah manusia yang dianggap memiliki arti strategis oleh Legiun. Ketika mereka menemukan orang-orang seperti itu, Legiun akan memberi mereka nama kode dan menetapkan mereka sebagai target prioritas tinggi untuk ditangkap atau diasimilasi. Sejauh ini ada 3 orang yang ditetapkan sebagai target prioritas tinggi, yaitu Sin, nama kode Blagger. Sin berhasil menarik perhatian petinggi Legiun dengan kemampuannya yang tidak biasa dalam menebak pergerakan Legiun. Selain itu, mereka menilai Sin layak menjadi calon penerus untuk memimpin Legiun ke depannya. Selanjutnya ada Vika, nama kode Vivolanger. Vika menjadi target Legiun karena kepintarannya dalam mengembangkan kecerdasan buatan seperti Sirin dan Mariana yang merupakan dasar atau asal-muasal dari Legiun itu sendiri. Dan yang terakhir Annette, nama kode Minerva. Ini mungkin karena kemampuan Annette sebagai peneliti. Setelah perjuangan mati-matian paket serangan Etisik dan Sirin untuk merebut kembali pangkalan Revis, sayangnya mereka terpaksa meninggalkan pangkalan tersebut karena runtuhnya garis depan mereka. Saat ini mereka sedang menuju ke pangkalan lain yang jaraknya 20 km dari pangkalan sebelumnya. Para prosesor memanfaatkan kesempatan ini untuk mengistirahatkan diri termasuk Sin, setelah berhari-hari menghadapi pertempuran yang sengit dengan Legiun. Lena yang memperhatikan Sin tidak mengenakan selimut, terlebih lagi saat ini tengah musim dingin dan juga kendaraan yang mereka naiki ber-AC, berniat menyelimutinya, karena Lena takut Sin akan kedinginan. Tapi niatnya terhenti ketika Sin membuka matanya. Lena tahu jika Sin pasti sangat kelelahan dan memintanya untuk kembali beristirahat. Tapi Sin mengatakan bahwa saat ini mereka masih berada di wilayah musuh. Tentunya ia tidak bisa beristirahat begitu saja. Namun setelah beberapa percakapan, Sin akhirnya jatuh terlelap. Alasan Sin dapat semudah itu tertidur bukan cuma kelelahan, tapi juga suara tangisan Legiun mulai mereda. Selain itu, keberadaan Sirin telah tiada. Lena tersenyum dan mulai menyelimuti tubuh Sin. Di istana kerajaan Rogerasia, para perwira dan keluarga bangsawan sedang melakukan diskusi. Sekarang Rogerasia berada di ambang kehancuran. Seandainya Legiun berhasil menembus garis pertahanan kedua, mereka akan memasuki medan terbuka di mana Legiun memiliki keuntungan besar. Jadi mereka harus menghancurkan markas Legiun di pegunungan Dragon Corps secepatnya. Sementara rencana perebutan Gunung Dragon Corps dirancang ulang, beberapa perwira dan prosesor seperti Lena, Sin, dan Bernhorn diperintahkan untuk kembali ke ibu kota. Meskipun di sini Bernhard hanya kapten dari Squad Notelight dan berada di squad yang berbeda dengan Sin, tapi Bernhard masih menjadi asisten Sin. Di sini Bernhard menanyakan bagaimana keadaan Sin, apakah ia baik-baik saja, karena pada pertempuran sebelumnya Sin terlihat pucat. Tapi Sin menjawab bahwa itu tidak akan mempengaruhi operasi yang secara tidak langsung Sin mengakui jika ia tidak baik-baik saja. Sin juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bernhard. Bernhard mengatakan bahwa ini lebih baik daripada mati tanpa arti. Lagi pula mereka hanyalah seorang Vargus. Sebelumnya Mimin pernah bahas sedikit mengenai Vargus ini. Kalau tidak salah itu di volume kedua. Dan kali ini Mimin akan kembali membahas informasi atau penjelasan seputar Vargus yang sebelumnya belum dibahas di volume sebelumnya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, jika Vargus merupakan budak prajurit dari Kekaisaran Giade. Mereka diberi julukan Beastmen atau manusia serigala. Julukan ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang diusir dari kota atau desa, dan kemudian mereka diperlakukan seperti serigala. Namun anehnya para Vargus menyandang julukan itu dengan bangga. Vargus biasanya dibiarkan begitu saja oleh Kekaisaran Giade, dan baru akan direkrut secara massal pada saat perang. Mereka bahkan secara teratur diberi tunjangan oleh kekaisaran sebagai bentuk untuk membuat mereka patuh.
Kaum Fargus tidak serta-merta tidak menyukai perjanjian ini, karena meskipun mereka diperlakukan sebagai orang buangan, mereka masih dapat terus hidup dengan itu. Bahkan setelah jatuhnya Kekaisaran Giade dan negara Federasi Giade didirikan, mereka masih tidak diberi kewarganegaraan meskipun federasi mempertahankan hak mereka untuk tinggal. Mereka juga tidak diperbolehkan memasuki akademi perwira atau pelatihan militer. Dan karena budaya prajurit mereka yang telah membuat mereka kasar dan keras, Fargus adalah satu-satunya kelompok dalam militer federasi yang dapat bertarung bersama 86 secara efektif dan bersedia melakukannya. Bernhard berharap 86 tidak menjadi seperti mereka. Pada volume ini terungkap kalau kemungkinan Raiden merupakan keturunan Fargus. Jadi awalnya nenek moyang Raiden membenci ideologi yang memperlakukan Fargus layaknya Beastmen dan memutuskan untuk pindah dari kekaisaran ke republik. Ketika Raiden pertama kali bertemu Shin, Raiden jauh lebih buas dibandingkan sekarang. Raiden dengan cepat menggertak dan menyerang siapapun yang menghalanginya, membuatnya mendapatkan nama pribadi werewolf yang agak menghina. Maka tidak heran jika prosesor lainnya takut dengan Raiden. Paket serangan ETC kembali dipertemukan dengan Richard dan Ruth Mira yang telah menyelesaikan tahap perbaikannya. Tanpa disangka, para prosesor bahkan Shin sendiri masih trauma dengan pengorbanan Sirin yang membuat jembatan agar mereka bisa mencapai pangkalan Revis. Padahal mereka telah melihat kejadian mengerikan semacam ini selama bertahun-tahun dan tidak terkejut sama sekali. Bahkan Shin yang bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa tidak menunjukkan ekspresi yang berarti saat menjalankan tugasnya tersebut. Di malam harinya, Lena diminta Vika untuk menghadiri konversi besar. Namun Vika mengharuskan Lena untuk mengenakan gaun dan bukannya seragam militernya. Sayangnya setiba di ruang konversi, si Lena malah ditinggal pergi oleh Vika, yang mengatakan bahwa ia ada urusan dengan bibinya. Lena pun tidak berniat untuk bergabung dengan siapapun dan memilih duduk di sudut ruangan. Putra mahkota sekaligus kakak Vika, Jahar, menghampiri Lena. Di sini Jahar diam-diam memancing perselisihan antara Lena dan Shin yang dimana keduanya saling bertengkar mengenai pandangan hidup masing-masing. Sejak kedatangan mereka ke Rogorasia, hubungan Shin dan Lena tidak baik-baik saja. Shin menganggap Lena masih terbelenggu oleh dosa Republik yang tidak ia lakukan. Sementara Lena menganggap Shin masih terjebak di sektor 86 dan tidak dapat mencari masa depan selain melawan Legiun. Selain itu, Lena juga berharap dapat melihat dunia yang lebih baik dan damai, sama halnya dengan keinginan 86 untuk memperjuangkan harga diri mereka. Tapi karena hal ini, Shin merasa Lena begitu jauh darinya. Shin berpikir bahwa ia tidak akan pernah bisa memenuhi harapan Lena, karena bertarung sampai tetes darah terakhir adalah jati dirinya sebagai 86. Meskipun Shin tidak dapat melihat hal-hal semacam itu dari sudut pandangnya, tapi Shin tetap ingin Lena bahagia. Lena dan Jahar pun menyudahi percakapan mereka. Di sini Vika memberitahu Lena bahwa seorang pengawal akan membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Tentu saja pengawal itu adalah Shin, yang juga tidak tahu siapa yang akan ia temani. Shin terpaku melihat Lena mengenakan gaun yang dimana pakaian semacam itu biasanya dikenakan saat masa damai. Seketika itu juga hati Shin berkecambuk dan mulai menyadari bahwa sejak awal mereka tidak bisa bersama. Setelah itu, Shin mulai berjalan bersama Lena di sisinya. Di tengah keheningan mereka, Lena kembali mengungkit-ungkit topik yang sensitif bagi mereka. Shin memilih untuk bungkam, tapi pikirannya kembali merenungkan perkataan Lena. Rupanya Lena juga tenggelam dalam lamunannya hingga tidak memperhatikan langkahnya, dan akhirnya Lena hampir tersungkur. Untungnya Shin dengan refleks menangkapnya. Kedua pandangan mereka saling bertemu. Shin pun buru-buru melepaskan Lena. Beberapa hari kemudian di wilayah selatan pegunungan Dragon Corps, paket serangan Etisik kedatangan 3 legiun tipe Gentur dan 1 legiun tipe Amice yang tengah standby menunggu perintah untuk menyerang. Tapi si ahli penembak Jitu Kurena berhasil menghancurkan semua Gentur dan Amice sebelum mereka dapat menyampaikan pesan kepada petinggi legiun. Shin berjalan menyusuri hanggar, menuju Ranger Reef-nya yang rusak parah akibat serangan Phoenix pada pertempuran sebelumnya, setelah ia bertukar unit dengan Ranger. Di sini Guren bertemu Guren Akito dan Touka Kisa. Guren dan Touka merupakan bagian kru pemelihara yang dulunya ditempatkan di pangkalan yang sama dengan Shin.
Dan karena kebiasaan Shin yang sering menghancurkan Juggernaut-nya di setiap misi, alhasil Shin harus sering-sering mendatangi mereka untuk perbaikan. Guren juga memberitahu Shin bahwa ia belum berubah sedikit pun dengan kebiasaan merusaknya itu, dan cara bertarungnya yang sembrono, yang memunculkan keraguan di dalam diri Shin. Karena selama ini Shin berpikir bahwa ia telah berubah seiring berjalannya waktu, dan ia juga menemukan rekan yang bisa bertahan hidup di sisinya. Shin masih terbebani dengan perkataan Guren dan memutuskan kembali ke pangkalan. Di sini Shin bertemu Kurena yang langsung menyembunyikan cicadanya. Shin teringat kalau Kurena dan Anju akan melakukan pemeriksaan, semacam pelengkapan alat pendukung. Hanya saja tidak ada yang mau membicarakannya di depan Shin. Bahkan ketika Shin menanyakan kepada Marcel pelengkapan macam apa itu, Marcel hanya terdiam. Kurena kemudian memberitahu Shin untuk tidak terlalu memaksakan diri untuk berubah. Kurena tahu jika Shin saat ini sedang dilema dan berharap dengan perkataannya setidaknya Shin tidak merasa seperti dipaksa, melainkan memutuskan untuk berubah dengan kemauannya sendiri. Di kantor pribadi Lena sudah ada Siden, Raiden, Shin, dan Federica. Lena merasa ada yang salah dengan Shin beberapa hari terakhir ini. Lena bermaksud menanyakan ini kepada Raiden dan Siden barangkali mereka mengetahuinya. Tapi Raiden dan Siden memberikan isyarat agar Lena menanyakan langsung kepada Shin. Akhirnya Lena pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Shin meskipun ia tahu Shin tidak akan menjawabnya. Dan benar saja Shin memilih untuk tidak mengatakannya. Untung saja Annette datang tepat waktu memanggilnya, sehingga Shin dapat meloloskan diri dari sederet pertanyaan yang cukup mengganggunya. Annette membawa Shin ke salah satu gudang penyimpanan. Oh ya, di sini Shin sudah memanggil Annette dengan nama kecilnya, Rita. Shin mengakui bahwa ia tidak kehilangan ingatannya mengenai kebersamaan mereka berdua. Di sini Fido memata-matai Shin dan Annette untuk memastikan Shin baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian peringatan alarm berbunyi, yang menandakan mereka mendapatkan serangan dari Legiun. Para prosesor yang ada pun dikerahkan untuk melawan serangan Legiun. Selama pertempuran, mereka mendapati Etisik yang telah diasimilasi menjadi dinosauria. Shin berniat untuk mengistirahatkannya, tapi Shin terlalu fokus pada pertempuran sampai-sampai ia tidak memberikan respon apapun. Namun entah kenapa Shin tidak menghindari serangan yang mengarah padanya. Akibatnya Legend Leaf-nya terhempas dan terguling beberapa kali. Seketika itu juga Shin pingsan. Raiden dan Theo lalu bertindak mengalihkan perhatian dinosauria yang hendak melancarkan serangan lain. Sementara Siden bertugas menyelamatkan Shin. Namun dinosauria tersebut berhasil meloloskan diri. Shin terbangun dan menyadari ia berada di rumah sakit dengan luka sayat di atas mata kirinya. Lena yang mendengar Shin telah bangun langsung bergegas menghampirinya. Namun yang terjadi hanyalah pertengkaran antara Shin dan Lena. Pertengkaran ini disebabkan karena Shin yang terlalu sembrono maju ke medan pertempuran seorang diri. Hal ini membuat Lena merasa tidak tahan dan marah kepada Shin karena terus-terusan melihat Shin terluka. Alasan lainnya karena Lena merasa jika Shin menyembunyikan sesuatu darinya. Shin dengan kesal mengatakan kepada Lena bahwa ini tidak ada hubungannya dengannya. Tanpa Shin sadari, kata-katanya barusan menyakiti perasaan Lena. Lena dengan berlinang air mata lalu meninggalkan Shin. Selepas kepergian Lena, Shin memutuskan kembali ke kamarnya dan meninggalkan rumah sakit. Tepat ketika Shin akan meninggalkan rumah sakit, ia bertemu Vika yang tampaknya menunggu kedatangannya. Vika menanyakan apakah Shin tidak ingin mengejar Lena, sambil menunjuk arah kepergian Lena. Tapi Shin menjawab bahwa ia tidak tahu di mana letak kesalahannya, jadi percuma saja jika ia meminta maaf. Vika menyebut Shin pengecut, sama halnya seperti ingatan tentang keluarganya, di mana Shin bukan tidak mengingatnya, hanya saja ia tidak mau mengingat kembali luka lama tersebut. Vika memberitahu Shin bahwa ia tahu siapa ayahnya Shin, Reisa Nozen, seorang ilmuwan yang meneliti tentang kecerdasan buatan seperti Jelene. Vika menyarankan Shin untuk meminta maaf dan mengatakan apa yang ingin ia katakan kepada Lena selagi masih ada kesempatan. Karena begitu kesempatan itu hilang, maka hanya tersisa penyesalan. Di sini Vika seolah menggambarkan kisah hidupnya dengan Regent Lee. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.